minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diistiqomahkan akan kebaikan yang kita lakukan itu, sehingga walaupun kita sudah meninggal nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencatat amal-amal kita di dunia itu. Jadi seakan-akan kita itu sudah meninggal, tapi kita itu ada dan melakukan amal itu. Jadi seperti kita lanjutkan pembahasan tafsir daripada surat An-Naba. Nah, sebelumnya kita sudah sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada beberapa sifat, dan juga ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya yang disampaikan oleh ayat yang pertama di surat An-Naba, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, yaitu tentang berita besar. Berita besar itu yaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat itu diingkari oleh orang-orang musyrikin ketika itu, dan mereka juga mengolok-olok seakan-akan hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Al-Quran langsung menegaskan, kalla saya'lamun, tidak, kalian pasti akan merasakannya. Tsumma kalla saya'lamun, taukid daripada sekali lagi daripada apa yang dikatakan sebelumnya, atau penegasan daripada apa yang dikatakan sebelumnya. Tidak, sekali-kali tidak, kalian akan merasakan yang namanya hari kiamat tersebut. Karena itu kita akan sedikit mengulang ayat yang ke-17. Kalau bisa jemaah melihat Al-Quran yang punya maknanya, sehingga bisa kita resapi bersama-sama. Dan mungkin ada jemaah yang bisa bahasa Arab, langsung bisa paham artinya, itu juga alhamdulillah. Inna yawmal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Artinya hari keputusan itu adalah hari kiamat, yang mana hari itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan itu, yang pasti itu setelah kita meninggal. Kalau seandainya kita meninggal lebih dahulu, berarti hari itu mungkin akan datang. Jadi kalau seandainya kita meninggal beberapa tahun setelahnya, itu juga akan datang tapi setelah ketika kita meninggal nanti. Oleh karena itu, hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Hari hisab, hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita, apakah itu amalan kebaikan atau amalan keburukan. Semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat adil, dan tidak ada berat antara timbangan satu dan timbangan lain, tidak. Kalau seandainya lebih berat sedikit saja dari timbangannya kepada yamin atau ahlu yamin, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Tapi kalau seandainya beratnya di sebelah kiri, maka dia mendapatkan ahlu keburukan. Oleh karena itu, kalau seandainya timbangnya kita rata, itu nggak ada istilah kita lebih banyak maksiat dan amal kita itu seimbang, tidak ada. Jadi kalau seandainya maksiat dan amalan kita itu ditimbang, otomatis pasti akan ada yang lebih berat. Apakah itu lebih berat daripada kebaikan atau daripada keburukan? Kalau seandainya
kebaikannya itu sedikit melampaui daripada keburukan, otomatis kita dibakar dulu. Seperti yang saya katakan kemarin, suatu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti kalau seandainya satu hari kita dibakar, kita mungkin merasakannya itu 1000 tahun di dunia. Kita hidup dalam di dunia ini sampai 100 tahun. Ini 1000 tahun. Itu ya, keburukannya itu masih mengumpul, amal kebaikannya itu masih mengumpuli amal keburukan. Bagaimana dengan amal keburukan yang mengumpuli daripada amal kebaikan, atau lebih berat amal keburukan? Sama, kalau kita orang Islam, maka kita akan dibakar terus-terusan. Terus orang Islam pasti mikir, oh ya udah, biarin dia dibakar dulu. Ntar pasti ke surga kan? Orang Islam mikirnya gitu. Banyak orang sekarang, jangan keluar masih ya, nanti dibakar. Kalau apa dibakar sebentar doang, setelah itu kan udah masuk ke surga. Padahal yang dibakar itu satu hari dibakar di sana, 1000 tahun kita di sini di dunia. Dan azabnya itu bukan main-main. Azab yang ada di dunia ini, kalau kita bandingkan dengan azab yang ada di akhirat, jauh 100 kali, bahkan 1000 kali lebih parah daripada azab di akhirat nantinya. Oleh karena itu perlu adanya majelis-majelis seperti ini untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang hari kiamat, ketika berbicara tentang keindahan surga, ada rasa show. Istilahnya kalau seandainya dikatakan surga itu, kita rasa rindu kita itu datang untuk beramal. Tapi kalau seandainya dikatakan neraka-neraka yang seperti ini, rasa takut kita itu datang, sehingga amalan-amalan keburukan yang biasa kita lakukan itu bisa kita tinggalkan. Karena itu sebenarnya penting adanya hal-hal yang seperti sekarang ini. Namun karena orang berpikirnya, nggak apa-apa, ya itu dengan apa-apa. Maka kalau seandainya dengannya di rumah, tidak. Tapi kalau seandainya tidak, dengarkan sama sekali. Baik. Setelah itu ayat selanjutnya, ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Lalu kapan hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang mana hari itu ketika sangkakala ditiup, maka kamu akan datang berbondong-bondong. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, seakan-akan kalau di dunia itu seperti azan, kita datang ke masjid karena ada panggilan untuk sholat. Sama seperti itu juga, kalau seandainya ditiupkan sangkakala, kita bangkit dari kubur, datang ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung dihancurkan semuanya, sehingga seakan-akan ada gunung padahal tidak ada gunung. Dirata semuanya, yang kita lihat hanya lapang gitu, kayak orang lihat padang pasir, ya padang pasir semuanya. Di padang pasir ada juga gunung-gunungan. Tapi ini seperti padang pasir, bukan rata aja. Gak ada istilah gundukan, gak ada istilah lebih tinggi, gak ada istilah lebih rendah. Semuanya rata. Jadi gunung-gunung itu asal kita di dunia ini dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, maka ketika ditiupkan trompet sangkakala, maka kita berpikir kemana kita? Kalau seandainya memang kita ahli taqwa, ahli istiqamah, maka kita pasti bersama-sama orang-orang yang ahli taqwa, ahli istiqamah.
Sedangkan kalau seandainya kita adu ma'asi wala'na, maka kita juga akan ke dalam golongan-golongan mereka. Alhamdulillah menjadi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa futihadis samaa'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibuka ketika itu, maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi di ayat lain mengatakan wajah rabbuka wal malaku safa-safa. Dan datang malaikat bersaf-saf atau berbaris-baris. Jadi ketika dibuka pintu-pintu langit, maka turun malaikat untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada lagi yang namanya taubat, enggak. Khalas. Semuanya sudah selesai. Amalan-amalan kamu di dunia, yaitu serahkan, merasakan apa yang kamu lakukan di dunia. Kalau seandainya kita berpikir, ya Allah, saya tidak sanggup dengan panasnya api neraka Engkau, ya Allah. Tapi juga kita tidak pantas berada di surga Allah. Itu salah satu baik daripada syair Al-Muhammad yang sama dengan bila tugas di Allah, mengakuannya dari itu renungan banget buat kita. Ya Allah, saya ahli bukan ahli maksiat juga nggak sanggup tahan nerakanya Allah. Nah, bagaimana semampu kita? Yang kita cari sekarang dari Allah Subhanahu wa taala, cari sebanyak-banyaknya dan minta sama Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan akan kebaikan yang kita lakukan itu. Sehingga walaupun kita sudah meninggal nantinya, Allah Subhanahu wa taala masih mencatat amal-amal kita di dunia itu. Jadi seakan-akan kita itu sudah meninggal, tapi kita itu ada dan melakukan amal itu. Jadi seperti itu. Ayat selanjutnya, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Jadi gunung-gunung yang tinggi menjulang yang kita lihat, ada Everest, ada Jaya dan lain sebagainya, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi puing-puing, sampai menjadi debu. Di ayat lain dikatakan katiban mahila, butiran-butiran debu. Nah, ketika dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan gunung-gunung itu sudah selesai semuanya. Karena musawabah, seakan-akan dia itu fata morgana, ada gunungnya tapi kok ada seperti itu. Seperti kita lihat jalanan, nah, terik matahari, ada air di sana, seakan-akan ada genangan air di sana. Tapi ketika kita datangi, tidak ada, kosong. Seperti itulah nanti Allah gambarkan ketika hari akhirat itu. Jadi gunung-gunung itu seakan-akan ada, tapi sesungguhnya dia tidak ada lagi, sudah jadi butiran debu saja. Dan sebelumnya saya juga sudah jelaskan tentang bagaimana akhir daripada riwayat gunung-gunung itunya. Itu terdapat di surat Toha ayat 105 sampai 108. Ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Jadi seakan-akan neraka itu mengintai kita kemana kita jatuhlah gitu, masuklah sini. Jadi kalau seandainya kita seorang muslim yang mengaku bahwasanya muslim, ketika membuat maksiat itu
kita mikir, oh kalau saya berbuat maksiat, otomatis saya jadi umpan neraka. Karena neraka minta kita, otomatis saya tidak mau seperti itu, sehingga dia berpikir panjang dan tidak melakukan maksiat itu. Tapi kalau seandainya kita lalai terus nggak mau tahu orang itu hidup, ya kata orang sekarang menikmati hidup, katanya saya ini ya udah berjalan aja menikmati hidup, seakan-akan hidup itu hanya untuk dinikmati, padahal hidup itu adalah tempat kita berbekal. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya kita mau ke surga, berarti bekal kita kebaikan. Kalau seandainya mau ke neraka, bekalnya banyak-banyak buat maksiat. Tapi nggak ada orang gila mau masuk neraka. Ada nggak orang yang mau disiksa di dunia aja? Nggak ada. Apalagi di sana nantinya, tidak ada pastinya. Mungkin ada orang, yang misalkan dia mau merasakan bagaimana rasanya disetrum pakai kursi setrum, mungkin ada. Tapi setelah itu kan, karena kursi setrum itu bukan tegangan kecil, otomatis tegangan tinggi, dan itu bisa membuat kita mati mendadak. Jadi disetrum kita, langsung jantung kita itu kena tak. Sudah, yang tadinya berdetak, jantung kita itu berhenti seketika. Sama seperti halnya api, ketika kita lemparkan air di dalam apinya itu hilang apinya. Manusia seperti itu juga, kalau seandainya disetrum, maka dia akan mati langsung. Kecuali belum sampai ajalnya. Nah itu lain ceritanya, itu tentang apa yang nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan memang disetrum itu ya meninggal. Nah, orang mau ngerasa bagaimana sih rasanya disetrum? Ada nggak? Nggak ada orang yang mau meninggal. Sama seperti kita lagi diintai-intai oleh neraka. Terus kita mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau seandainya mau diintai sama neraka, maka berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau seandainya mau, ya udah, nikmatilah hidup. Itu kalimat-kalimat bisa kita katakan kalimat sesat bagi kita orang Islam, karena tidak ada yang namanya menikmati hidup dengan bermaksiat. Boleh menikmati hidup, mungkin orang-orang salafus saleh atau orang-orang yang ulama terdahulu itu menikmati hidup dengan apa? Dengan belajar menulis. Sampai apa? Sampai ilmunya sampai ke kita sekarang. Mereka menikmati hidup di akhirat nantinya. Sedangkan orang sekarang mengatakan menikmati hidup yang glamor, hidup yang seenak-enak jidatnya. Mau saya pergi kemana, mau saya buat apa, mau saya bagaimana, terserah sama saya. Apakah perintah atau larangan, terserah apa mau saya lakukan. Dan itu tidak boleh. Bagi kita umat muslim tidak ada yang menikmati hidup seperti itu. Itu bukan menikmati hidup, tapi mencelakakan diri. Iya, sekarang kita tidak merasakan efeknya, hanya dicatat saja oleh Allah. Tapi itu semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti. Di akhirat nanti kita akan diganjar. Oh, kamu sudah berbuat ini, kamu sudah berbuat ini. Silahkan rasakan apa yang kamu lakukan.
seperti itu. Maka ini tadabbur kita, tafakur kita terhadap ayat ini. Memang ini benar-benar ayat yang boleh dikatakan mengerikan. Tapi sebenarnya inilah metode Al-Quran. Metode Al-Quran itu tarhib atau tarhib. Jadi dia kadang memotivasi, kadang juga memberi peringatan. Supaya apa? Supaya kita bisa menarik seperti ini, seperti itu. Jadi itu metode yang sangat bagus sebenarnya dalam belajar. Ayat selanjutnya, lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jahannam tadi adalah tempat orang-orang yang melampaui batas, dan mereka khalidina fiha. Bagaimana melampaui batas? Seperti halnya Fir'aun, seperti halnya orang-orang yang mengatakan dia itu adalah Tuhan, mengatakan bahwasanya dia itu nabi, padahal tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Sama dulu pelampauan batas atas kaum Nabi Nuh, kaum Nabi kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu melampaui batas, yang mana fitrah daripada manusia itu berpasang-pasangan, sedangkan mereka mengingkari akan fitrah itu, sehingga yang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan sekarang terjadi juga di masa kita. Bagaimana akhirnya orang-orang yang melampaui batas itu diangkat sama Allah? Setelah diangkat, dijebloskan ke bumi. Langsung. Setelah itu, mayat mereka sampai sekarang masih bisa kita lihat. Padahal sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kaum Profil, kaum Nabi Lut. Nah, mereka sebagai peringatan, kalau kamu mau dilaknat atau mengingkari akan fitrahmu, bukan hanya nanti dibakar di akhirat, di dunia saja kamu saya laknat, bisa. Seperti ini contohnya. Maka jangan lakukan yang melampaui batas. Kalau seandainya kamu lakukan, inna adzab lasyadid, sesungguhnya azab itu sangat pedih banget. Kalau seandainya kita dipukul pakai tangan, pedih, betul-betul pedih. Tapi ini bukan dipukul, dibakar. Nah, sekarang kita coba, ada api dikorek saja. Kita coba bakar di tangan kita. Jangan lama-lama, semenit aja. Sanggup nggak? Nah, itu api di dunia. Bagaimana nanti dia? Api di akhirat. Mau juga lebih parah. Bahkan bukan puluhan kali, ratusan, ribuan kali lipat daripada api di dunia. Api di dunia itu hanya secuil daripada api neraka. Dan api neraka itu dahsyat banget, sehingga kita ingin saja nggak bisa nahan api neraka tersebut. Alhamdulillah, labithina fiha ahqaba. Setelah itu dikatakan ayat selanjutnya, yaitu ayat 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ahqab itu abad, berabad-abad, waktu yang panjang. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 300. Perbandingannya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalikan aja ya. Kalau 30 bisa jadi 10 juta tahun.
Kalau 70 atau 300, ini kali aja itu lamanya seperti itu. Jadi jangan macam-macam, ini peringatan banget bagi kita. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Jadi di sana mereka itu mau minum, ya minum nanah yang ada di situ. Tidak ada air murni, tidak ada. Yang ada cairan nanah dan api yang menyala-nyala. Silakan pilih cairan nanah, itu dingin, tapi dinginnya bisa merontokkan tubuh. Illa hamimah wa wassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Hamim itu air mendidih, wassaq nanah. Jadi kalau mau yang dingin-dingin ambil nanah, kalau mau yang panas-panas ambil hamim. Tapi kedua-duanya bukan membuat segar, malah menghancurkan. Kata ulama, quti'at am'a'ahum. Ketika diminum hamim itu bukan merasa segar, lambungnya itu kepotong saking panasnya, hancur, meleleh. Sama juga seperti nanah. Nanah itu dingin, tapi bisa menghancurkan kita. Jadi tidak ada yang enak di neraka itu. Setelah itu Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita lakukan kebaikan, dibalasnya dengan surga. Kalau kita lakukan keburukan, dibalasnya dengan neraka. Tapi sebelum masuk surga, amalan-amalan kita juga dilihat. Oh, masih ada amalan maksiat, angkat dulu. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya bersih. Jadi masuk surga itu orang-orang yang bersih semua. Gak ada orang-orang yang tidak bersih yang masuk ke surga. Jadi kalau seandainya kita mau, mungkin pemikiran orang kayak gini, wah nanti kan surga di sini, neraka di sini. Udah, saya lari aja nanti. Ngendep-ngendep lari ke surga. Jadi mereka masih berpikir seperti itu. Padahal kalau kamu mau ke surga, bukan ngendep-ngendep pergi ke surga, lewati dulu neraka. Kalau bisa lewati, ya sudah, silakan rasakan apa yang kamu mau lakukan. Tapi kalau enggak, ya udah, jatuh ke dalam neraka, selesai, dibakar, ambil sama malaikat, disiksa, ada binatang-binatang, dicelupin lagi, habis. Nah, setelah itu hilang semua kulit-kulit kita, tinggal tulang. Setelah itu dijadikan lagi, setelah itu dibakar lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Seperti saya katakan tadi. Jadi apa ya? Kalau orang yang beriman itu dan beramal soleh, lurus, itu kan seperti kilat ya, di jembatan Siratal Mustaqim. Ya tergantung. Gini, ada amalan yang terlihat dan ada amalan yang tidak terlihat. Ya. Amalan yang terlihat, mungkin sebagian orang melakukan amalan yang hanya dilihat oleh orang lain, sehingga timbul di hatinya itu kibar, rasa bangga, takjub, sombong, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat kita itu. Nah, makanya sering saya katakan beramal, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi amalan yang ketika kita menampakkan itu, tapi hati kita, ya Allah,
ya Allah, terimalah ya Allah. Bisa jadi itu amalan kita, atau bisa jadi ketika orang sunyi, senyap, kita bangun sendiri, tahajud, sholat, minta ampun kepada Allah, amalan itu ya diterima oleh Allah. Tapi tidak tahu kita hati orang, karena hati orang itu kan berbeda-beda. Ada orang melakukan itu hanya untuk dilihat oleh orang lain. Dia melakukan, lakuin ini, lakuin itu, terus saja dilakuin, tapi hanya untuk dilihat orang lain, dan itu sia-sia. Ada orang yang melakukan amalan bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Jadi dia lakukan bukan karena mau dilihat, bukan karena mau dipuji, bukan karena mau dianjurkan atau disanjung-sanjung oleh orang lain, enggak. Dia lakukan karena Allah, sehingga amalan-amalan dia bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beramallah. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kalau seandainya semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kata apa tadi, bisa jadi ketika kita sampai ke sirat itu sekejap mata sudah sampai di pintu surga. Alhamdulillah kita sudah selesai daripada sirat. Ini tinggal nikmatan saja. Tapi apakah mungkin? Kita tanya dulu kepada diri sendiri, mungkin kan nih? Nah ini nasihat lumayan, amalan sedikit. Nah, kita tanya kepada diri sendiri. Ini butuh kepada tadabbur, pada hati kita sendiri. Ayat selanjutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Nah ini kembali ke ayat yang pertama yang dikatakan bahwa amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar, anin nabail azim, yaitu hari atau berita yang sangat besar ketika itu, alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, yang mana mereka itu berselisih. Ayat ini juga menegaskan bahwa kalau seandainya kamu tidak mengharap perhitungan, ya sudah, lakukan yang kamu mau, nanti terakhir kamu juga akan merasakan gimana? Jahannam, yaitu neraka yang sudah mengintai kamu. Setelah itu kamu bukan 1 hari 2 hari neraka itu, seabad-abad, berabad-abad, puluhan tahun, jutaan tahun. Tidak kamu rasakan apa-apa kecuali panas yang sangat-sangat dan dingin yang sangat-sangat. Terus air kamu apa? Air minum kamu ada 2, lahar atau air neraka yang sangat-sangat panas, atau nanah yang sangat dingin. Yang kedua-duanya menghancurkan tubuh kamu ketika kamu minum. Nah, itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari akhirat itu ada. Kita tidak boleh mengingkari. Bagaimana pengingkaran kita? Kita masih enggan yang namanya melakukan ibadah. Apalagi amal ibadah makhluk, ibadah yang wajib, ibadah yang memang kalau kita tinggalkan kita yang berdosa. Contoh seperti halnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bukan sunnah, wajib. Maka ketika kita tinggalkan, berarti kita sama dengan perempuan yang boleh sholat di rumah. Berarti sama dengan derajat kami laki-laki dengan perempuan. Tidak ada marwah sama sekali ketika itu. Dan ketika itu orang-orang itu istilahnya itu ya udah biarin aja, seakan-akan itu udah lumrah. Dan itu terjadi di zaman kita, itu terjadi. Bahkan public figure sendiri, public figure dia mempunyai banyak pengikut. Setelah itu melakukan sebuah kemaksiatan, pengikutnya itu ngikutin
apa yang dilakukan oleh yang diikuti. Makanya kita itu punya sifat kepemimpinan. Apakah kepemimpinan bagi orang lain atau kepemimpinan bagi diri kita sendiri? Dan kepemimpinan kita akan dihitung nantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang mengatakan nanti di hari akhir ada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan itu. Salah satunya bagi imam adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Diberikan nikmat-nikmat Allah di hari akhir nanti. Yang mana nikmat Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, yang mempunyai amal, yang mempunyai iman dan takwa, dan lain-lainnya. Wakadabu bi ayatina kidzab, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Betul-betul mereka itu nggak percaya. Bahkan yang parahnya lagi, kita percaya tapi nggak percaya. Coba tanya sama orang-orang, mau percaya nggak Al-Quran? Percaya nggak mukjizat? Percaya. Apa mukjizatnya Al-Quran? Pernah nggak baca? Enggak. Artinya dia hanya mempercayai di mulut saja, tidak di hatinya. Dan itu lebih parah. Makanya amalan yang sangat-sangat ringan menurut kita, tapi sebenarnya banyak ganjarannya pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan sangat besar. Bagi kita hanya ucapan, mungkin hanya ucapan. Tapi bagi Allah, bila ucapan itu sudah masuk dalam hati kita, maka Allah ganjarkan lebih daripada apa yang kita ucapkan. Bahkan ada bacaan yang melebihi langit dan bumi. Maka dengan meremehkan yang namanya amalan kecil. Selanjutnya, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab atau buku catatan amalan manusia. Sama seperti halnya yang saya katakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencatat. Walaupun kita tidak melihat mereka, walaupun kita di dalam sangkar yang sangat-sangat sempit yang mana manusia tidak bisa masuk, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan malaikatnya tetap mencatat. Jadi jangan kita pikir itu ada dia sama malaikat, atau malaikat tidak kelihatan. Kita nggak bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat kita. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya ada ihsan, istilahnya ihsan. Jadi percayalah kepadaku seakan-akan aku melihatmu. Kamu melihat Allah. Tapi kalau seandainya kamu tidak melihat Allah, maka percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Itu ihsan. Jadi kalau seandainya sudah tumbuh rasa ihsan di dalam diri kita, insya Allah amalan-amalan apapun akan kita masukkan ke dalam hati. Dan ketika amalan-amalan baik masuk dalam hati, otomatis pahala kita berlipat. Contoh seperti halnya kita azan, ya. Saya beri contoh yang paling sederhana. Kita azan. Orang biasa
azan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah biasa. Tapi kalau seandainya kita pergi ke masjid terus kita niatkan bahwasanya ya Allah, saya meniatkan ini untukmu, untuk memanggil orang-orang untuk menegakkan agamamu, dan juga saya ingin bahwasanya amalan ini bisa engkau terima, maka ridhoilah apa yang saya lakukan. Itu aja yang terlintas di hati kita, insya Allah Allah lipat gandakan apa yang kita lakukan. Yang dari pertamanya itu kita biasa-biasa saja, tapi kalau seandainya sudah punya niat seperti itu, kita tanamkan lagi di dalam hati kita, itu double pahala. Dan itu sangat jarang orang yang melakukannya. Dia melakukan amalan ya udah melakukan amalan. Tapi sekarang coba kita masukkan setiap amalan kita ke dalam hati kita. Contoh lain misalkan, ada orang yang memang gemar bersedekah. Dia lakukan bersedekah walaupun hanya 500. Tapi dia di dalam hati, ya Allah, saya ingin mencari ridhomu. Saya hanya sanggup 500 perak ini ya Allah. Kalau seandainya engkau ridhoi aku, maka terimalah amalan aku ya Allah. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Kita berikan kepada orang. Bisa jadi orang yang menerimanya itu adalah orang yang terpilih. Contoh, maksud saya terpilih apa? Ada orang mungkin udah 3 hari nggak makan, dapat uang dari kita, bisa dia beli 500 itu bisa dibeli ya snack gitu loh. Akhirnya dia makan. Akhirnya orang yang menerima sedekah dari kita itu berdoa, ya Allah, saya sudah 3 hari tidak ada orang ngasih makan sama sekali. Tapi saya nggak tahu orang ini dari mana tiba-tiba ngasih saya uang 500. Jadi pahala kita sudah dilipat gandakan dengan adanya doa orang lain lagi. Setelah itu bukan dilipat gandakan, bahkan itu sudah 3 kali lipat. Makanya sangat-sangat kita tekankan akan amalan itu. Karena memang buku kita di dunia ya bisa kita kira-kira. Buku kita di dunia itu berat mana? Berat kanan atau berat kiri? Kalau masih berat kiri, mulai sekarang cari amalan-amalan hati, amalan-amalan yang ringan tapi besar. Contoh seperti hanya kita membaca sholawat setiap hari. Setiap setelah sholat subuh saya harus membaca sholawat 5 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus kita lakukan. Bisa jadi amalan kita yang pertama itu berat daripada kirinya, akhirnya Allah beratkan ke kanannya. Karena kita ingin Allah Subhanahu wa taala meridhoi yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan. Ayat yang terakhir mungkin sudah siap, kita mungkin sampai di sini saja. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka ayat yang ke-30, maka karena itulah rasakanlah yang kamu tadinya tidak percaya, nih rasain. Maka tidak ada azab yang kami tambahkan kepadamu, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Jadi kalau seandainya sudah dimasukkan ke neraka, itu bukan semata-mata dibakar, enggak. Nanti datang utusan Allah, dicincang, dipaku, dipukul pakai alat pemukul yang punya duri-duri itu. Nah, dipukul pakai itu. Setelah itu diambil rantai, setelah itu dipotong tubuh kamu dipotong menjadi 2, dijadiin lagi sama Allah, dipotong lagi, dijadiin lagi, dipotong lagi, dimasukin nanahnya ke situ, terus
bukan apa namanya, bukan diringankan tapi ditambah. Makanya ada istilahnya itu orang yang bertumbuh di neraka. Orang yang bertumbuh itu dia ketika masuk neraka sana dia itu hanya 1 meter, 1 meter, tapi dia bertumbuh ketika di neraka. Bukan bertumbuh itu artinya saya itu sehat jadi tumbuh, enggak. Untuk memperlihatkan dan untuk menambah azab itu. Semakin kita punya apa namanya tubuh yang lengkap, semakin sakit azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan azabnya. Maka patuhu rasa, nih rasain. Gak ada lagi azab yang apa namanya terdahsyat kecuali azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir tadi. Maka mereka itu gak akan mati. Orang yang masuk neraka itu gak mati. Mereka minta mati gak dimatiin. Ya Allah, matikan saja ya Allah, sudah selesai, cabut kepala itu gak mati. Masalahnya gak mati-mati. Bukan masalah ya udah nanti kan di lempar ke dalam neraka setelah itu mati selesai. Enggak. Masalahnya gak mati-mati. Setelah jadi berulang, setelah itu dijadikan lagi lengkap utuh, setelah itu disiram lagi, setelah itu meleleh sampai tulang belulang kamu, setelah itu dijadikan lagi. Istilahnya kayak gini, kalau kita di dunia itu ada air panas, kita siram ke badan kita. Udah, setelah itu kan udah panas itu, udah melepuh atau apa, kita ambil lagi air panas yang lebih banyak, kita siram lagi dari atas ke bawah. Semakin sakit atau semakin enak? Semakin sakit. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi bukan dikurangi, istilahnya itu ya udah nggak apa-apa dia masuk neraka, ini kan capek sendiri ya. Mereka nggak capek. Masalahnya nggak akan capek. Mereka itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sekuat apapun kamu, akan kamu rasakan azabnya. Jadi azabnya itu bukan bertambah ringan, dia makan bertambah, terus bertambah. Seiring bertambah kamunya, juga bertambah azabnya terhadap kamu. Maka ayat-ayat ini sebenarnya ayat-ayat yang paling mengerikan. Ayat-ayat yang memang jadi bahan renungan bagi kita, bahwa di dunia ini kita bukan menikmati hidup, tetapi kita mencari bekal. Istilah menikmati hidup di sini ya kita lakukan apa saja, mau dilarang, mau diperintah kita lakukan tidak, tapi kita mencari bekal di sini. Berapa lama sih hidup di dunia? Paling kuat itu 70, paling kuat. Setelah itu, jarang sekarang ada orang yang 100 tahun, jarang. Maka di umur yang sangat-sangat pendek itu, apa yang kita lakukan? Kita lakukan apa terhadap diri kita, terhadap orang di sekitar kita, atau terhadap apa yang kita inginkan ketika di akhirat nanti. Maka ayat ini ayat yang mengingatkan kita akan azab Allah itu sangat pedih. Jadi sepedih-pedihnya azab di dunia tidak akan sama dengan azab di akhirat. Kalau kita banding-bandingkan dengan dunia itu hanya sekuyul saja, tidak ada apa-apanya. Apa yang ada di dunia ini hanya fata morgana. Dia itu hanya titipan. Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tanah. Itu bukan punya kita. Itu semua punya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dititipkan saja kepada kamu. Untuk apa? Untuk cari bekal daripada itu. Ada rumah saya cari bekal untuk akhirat dari rumah itu. Atau ada motor saya, atau ada mobil saya, cari bekal sebanyak-banyaknya dengan motor dan mobil itu. Bukan malah mengingkari akan amal itu dengan dengan melakukan maksiat atau melakukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai ayat ke-30. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan ayat yang ke-31 dan mencapai mengkaza ayat ke-4 dan yang sebagainya. Maka bila kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.